Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hidayat, berasal dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyebutkan 15 istilah ekonomi yang saya ketahui guna untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah fikih muamalah. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah riba. Riba adalah penambahan, dengan kata lain yaitu menambahkan harta seseorang dalam suatu bentuk transaksi utang piutang. Contohnya itu ada seseorang yang berhutang 5.000, terus seiring berjalannya waktu hutang tersebut akan naik dan makin bertambah seiring dia tidak melunasi hutangnya tersebut, atau itu yang dinamakan riba, atau secara umum itu biasa kita kenal dengan sebutan bunga. Oke, yang kedua yaitu garar. Garar adalah ketidakpastian atau ketidaksesuaian antara barang yang dijual. Misal, saya kasih contoh, yaitu ada seseorang ada seseorang yang menjual anak sapi, dan anak sapi tersebut masih ada dalam kandungan. Nah, di situ kita memiliki tidak kepastian antara apakah sapi tersebut akan hidup sehat atau akan cacat. Nah, itu dibilang ketidakpastian atau ketidakjelasan. Yang ketiga yaitu maisir. Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa adanya kerja keras. Contohnya yaitu berjudi. Berjudi itu hanya bermain dengan adanya taruhan uang, dan yang menang akan memperoleh seluruh taruhan tersebut atau seluruh uang tersebut. Nah, itu yang dinamakan maisir. Yang ketiga yaitu adalah al-bai. Al-bai yaitu adalah jual beli atau pertukaran. Contohnya itu adalah ketika di warung-warung ketika ada transaksi jual beli. Nah, di situ adalah istilah secara bahasa jual beli itu adalah pertukaran sesuatu dengan nilai yang sama. Nah, begitu. Yang selanjutnya itu adalah mudarabah. Mudarabah adalah akad kerjasama antara seorang dengan orang lain, antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, untuk yang dimana pihak pertama ini memberikan modal kepada pihak kedua untuk memanfaatkan modalnya tersebut untuk membuka suatu usaha. Begitu. Contohnya itu si A memberikan modalnya ke B untuk membuat suatu usaha, misalnya usaha warung lah, begitu misalnya, dan pembagian hasilnya itu sesuai kesepakatan di awal lah, sesuai dengan kesepakatan. Dan selanjutnya itu adalah musyarakah. Musyarakah yaitu adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang dimana masing-masing itu memberikan modal dan sama-sama berkontribusi dalam menjalankan usaha tersebut, dan pembagian hasilnya dibagi dua, dan pembagian hasilnya itu dibagi dua. Contohnya itu misal A memberikan modal, A dan B ingin membuat suatu usaha fotokopi lah, dan mereka itu sama-sama memberikan modal dan sama-sama bekerja di dalamnya. Nah, begitu contohnya. Dan selanjutnya adalah murabahah. Selanjutnya itu adalah murabahah. Murabahah itu adalah jual beli antara pihak bank dengan nasabahnya. Dan selanjutnya yaitu adalah akad. Akad adalah suatu perjanjian. Contohnya itu adalah ketika seseorang misal si A ingin minta tolong ke B, tetapi si A harus menolong balik, menerima pertolongan si B. Nah, begitulah dibilang perjanjian. Nah, dan yang selanjutnya itu adalah salam.
Salam adalah eh, menjual sesuatu yang penyerahannya itu tunda dan pembayarannya itu dilakukan di awal dan penyerahan barang tersebut dilakukan di kemudian hari. Contohnya, misal ada seseorang, misal si Budi ingin minta tolong ke si Budi ingin minta tolong ke minta tolong ke Aco untuk mencarikannya suatu barang yang diinginkannya. Tetapi sebelum si Aco mencari barang tersebut, si Budi harus memberinya uang tersebut. Nah, itu dia bilang contoh dari nah itulah contohnya. Selanjutnya itu ya adalah istisna. Istisna adalah jual beli dalam bentuk pembuatan pemesanan dalam berdasarkan persyaratan, ketentuan dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Contohnya yaitu adalah misal si Ibu Ana ingin menjahit baju ke penjahit. Nah, si penjahit pun si Ibu Ana pun memberikan penjelasan tentang desain baju yang diinginkannya, dan penjahit pun melakukan sesuai dengan pesanan apa yang diinginkan si Ibu Ana tersebut. Dan pembayarannya itu terserah mau dilakukan di awal atau di akhir, atau setelah di akhir, atau setelah hasil atau bajunya itu tersebut jadi. Dan selanjutnya itu adalah ran. Ran adalah ran atau gadai. Ran adalah penahanan harta salah satu milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Maksudnya itu adalah, contohnya adalah ketika ketika saya ingin ke Pegadaian untuk meminjam uang. Contohnya itu saya ingin pergi ke Pegadaian untuk meminjam uang. Tetapi sebelum si pihak dari Pegadaian tersebut memberikan saya uang, saya harus memberikan sesuatu. Misal adalah motor saya sebagai jaminan agar di kemudian hari jika saya tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan uang tersebut, motor tersebutlah dijadikan jaminan. Mungkin begitulah contohnya. Dan selanjutnya itu adalah ijarah. Ijarah adalah jual beli dalam bentuk manfaat atau biasa disebut dengan sewa menyewa lah. Contohnya itu ketika saya ingin menyewa kos-kosan atau kontrakan lah, dan tapi saya tidak ingin memilikinya secara keseluruhan, secara utuh, tapi hanya untuk menempatinya sementara untuk beberapa hari. Nah, begitulah, itu yang dimaksud jual beli manfaat. Dan hanya saya, karena saya hanya ingin menerima manfaat tersebut, yaitu untuk menempatinya untuk beberapa hari. Dan selanjutnya itu adalah wadiah yaitu adalah suatu akad dalam bentuk titipan, yang dimana si pihak yang dimana seseorang ingin menitipkan barangnya, dan seseorang ingin menitipkan barangnya kepada pihak yang dipercayainya, dan orang yang menitipkan barangnya tersebut dapat mengambil barang yang dititipkannya tersebut sewaktu-waktu kapanpun dia menginginkan barangnya tersebut kembali. Dan selanjutnya itu adalah hawalah. Hawalah yaitu adalah perpindahan, yaitu sesuatu perpindahan utang seseorang kepada orang lain untuk dibayarkan atau dilunasi. Contohnya yaitu adalah ketika saya mempunyai hutang dengan orang lain, dan saya tidak memiliki uang yang cukup atau tidak mampu untuk membayar hutang tersebut atau hutang saya tersebut. Jadi saya meminta tolong kepada saudara saya yang lain untuk melunasi atau melunaskan hutang saya tersebut. Mungkin begitulah contohnya. Yang selanjutnya itu adalah kafalah. Kafalah yaitu pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain. Sebagai penjamin. Contohnya itu ketika contohnya ketika dosen tidak dapat hadir ke kelas, maka asisten inilah
yang menggantikan tanggung jawab si dosen untuk hadir di kelas untuk mengisi pelajaran sesuai dengan mata kuliah yang dibawakan dosen tersebut. Mungkin segitulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.